Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misteri kenapa ada mayat di atas kubah Masjid Nabawi, Qubatul Khadra, kubah hijau yang terlihat megah di Masjid Nabawi, berfungsi menaungi kuburan jasad Rasulullah SAW yang mulia, didampingi kedua sahabatnya sekaligus mertuanya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tempat tersebut dahulunya adalah rumah baginda Rasul SAW. Karena setiap Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dikuburkan di mana dia wafat, sebagaimana sabda Nabi SAW. Tidak dicabut nyawa seorang Nabi pun, melainkan dikebumikan di mana dia wafat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sejarah bercerita ketika Nabi sampai di Madinah, pertama sekali dikerjakan Nabi SAW adalah membangun Masjid Nabawi dengan membeli tanah seharga 10 dinar, kepunyaan dua orang anak yatim, Sahal dan Suhail, berukuran 3 kali 30 meter. Bangunan yang sederhana itu hanya berdindingkan tanah yang dikeringkan, bertiangkan pohon kurma dan beratapkan pelepah kurma. Sebelah timur bangunan Masjid Nabawi dibangun rumah Nabi SAW dan sebelah barat dibangun ruangan untuk orang-orang miskin dari kaum muhajirin yang pada akhirnya tempat itu dikenal dengan tempat ahli sufah karena mereka tidur berbantalkan pelana kuda. Baru pada tahun ke-7 Hijriah, Nabi mengadakan perluasan Masjid Nabawi ke arah timur, barat, dan utara, sehingga berbentuk bujur sangkar 45 kali 45 meter dengan luas mencapai 2025 meter persegi. Dan program jangka panjang untuk memperluas Masjid Nabawi, seperti yang kita lihat sekarang ini, diisyaratkan oleh Nabi SAW dengan sabdanya menjelang wafat, "Selayaknya kita memperluas masjid." Hingga pada tahun ke-17 Hijriah, Amirul Mukminin Umar bin Khattab, Khalifah kedua, memperluas ke arah selatan dan barat, masing-masing 5 meter dan utara 15 meter. Dan dilanjutkan oleh Utsman bin Affan, Khalifah ketiga, memperluas ke arah selatan, utara dan barat masing-masing 5 meter pada tahun ke-29 Hijriah. Akhirnya pada masa Khalifah Bani Umayyah Al-Walid bin Abdul Malik pada tahun 88 Hijriah, memperluas ke semua sisi Masjid Nabawi, termasuk arah timur rumah Nabi dan kamar-kamar istri Nabi, Hujurat. Sehingga makam Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab termasuk bagian dari masjid dan berada di dalam masjid yang sebelumnya terpisah dari masjid. Inilah yang menjadi pembahasan para ulama dan fuqaha di dalam fikih Islam, yaitu mendirikan bangunan seperti rumah kubah, madrasah, dan masjid di atas kuburan. Karena Nabi SAW bersabda, Allah mengutuk umat Yahudi dan Nasrani yang membuat kuburan para nabi mereka menjadi masjid-masjid tempat peribadatan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis di atas dipahami oleh sebagian ulama, terutama di kalangan pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, tahun 1115 Hijriah atau 1703 Masehi di Masjid Saudi Arabia. Dan aliran ini disebut oleh para rivalnya sebagai aliran Wahhabiyah dan di Indonesia dengan aliran Salafi. Secara umum tidak boleh melakukan kegiatan ibadah di atas kuburan, berdoa menghadap kuburan dan membangun kubah di atas kuburan. Terakhir ada seorang manusia yang memanjat kubah hijau Masjid Nabawi untuk dihancurkan, lalu disambar petir secara tiba-tiba dan mati. Mayatnya melekat pada kubah hijau tersebut dan tidak dapat diturunkan sampai sekarang. Syekh Zubaidi, ahli sejarah Madinah menceritakan, ada seorang soleh di kota Madinah bermimpi dan terdengar suara yang mengatakan, tidak ada satu orang pun yang dapat menurunkan mayat tersebut, agar orang yang belakangan hari dapat mengambil iktibar. Hingga sekarang mayat tersebut masih ada dan dapat disaksikan langsung dengan mata kepala. Bagi yang tidak dapat berkunjung ke sana dapat mengakses internet Google, ada mayat di atas kubah Masjid Nabawi. Pelajaran yang dapat diambil dari kisah tadi, terlepas dari kebenarannya, bahwa kembali kepada tauhid yang murni seperti zaman Rasulullah SAW adalah tujuan dari dakwah Islam dan misi para Rasul, dan umat Islam mesti menerimanya. Jika tidak ingin menjadi orang musyrik,
Akan tetapi pemeliharaan nilai sejarah dan para pelaku sejarah juga penting. Karena Allah berfirman, sungguh di dalam sejarah mereka terdapat pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Quran Surat Yusuf ayat 111. Akhirnya jika pelaku sejarah tidak boleh dikenang, tidak dimuliakan, tidak dihormati, kuburannya diratakan, bagaimana kita mengambil pelajaran dari sejarah tersebut? Adapun maksud Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutuk Yahudi dan Nasrani menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah adalah menyembah kuburan. Semoga kita dapat pelajaran. Demikianlah sekilas tentang misteri kenapa ada mayat di atas kubah Masjid Nabawi. Semoga bermanfaat. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.